Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya Ibu, alhamdulillah. Silakan masuk. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zaki. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan saya mengajak Bapak dan Ibu ke sini adalah ingin melakukan diseminasi mengenai aksi nyata. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya berpantun. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itulah angka dalam matematika. Tujuan kita berkumpul bersama untuk memaparkan aksi nyata saya. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, saya mohon keizinan dari Bapak Zani untuk memimpin doa. Kepada Bapak Zani disilakan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Zani. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah dan acara kita pada hari ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Bapak dan Ibu, sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asmaul Husna, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Guntur. Kemudian Ibu Fasilitator bernama Ibu Sumini dan Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Rizky Melia Sari. Tujuannya yaitu menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Guntur. Nah, Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana telah kita ketahui bahwa di sekolah kita sudah pun ada profil pelajar Pancasila itu di labor biologi. Nah, di situ ada 6 komponen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Bapak dan Ibu, ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ada merubah paradigma, stimulus respon pendekatan teori. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Nah, Bapak Ibu bisa kita baca bersama di sini, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, itu menurut teori kontrol. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap murid itu terkadang memiliki kemampuan yang berbeda dan kehidupan yang berbeda pula. Nah, artinya seorang anak yang memiliki keluarga yang utuh dan seorang anak yang memiliki keluarga yang bisa dikatakan broken, nah itu pola pikirnya sangat berbeda. Nah, Bapak dan Ibu bisa kita lihat di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu izin ya, kita melakukan stretching dulu. Bapak dan Ibu silakan berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut dan ketat, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melekat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, dua kamera cekek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi empat, dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, dua telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah Bunda dari sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Stretching ini dilakukan untuk menyegarkan pemikiran kita ya Bapak dan Ibu, agar kita semuanya tidak ngantuk. Nah, kemudian kita masuk kepada disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Kemudian, disiplin merupakan pandu nilai disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, Bapak dan Ibu, izin bertanya, apakah Bapak dan Ibu masuk ke kelas
anak-anaknya sudah disiplin? Bu Reni? Sudah. Alhamdulillah. Bu Asif? Tergantung hari, Bu. Tergantung hari ya Bu ya, berarti tidak selamanya disiplin. Kemudian Ibu juga sudah disiplin? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mendisiplinkan siswa, hendaknya kita harus mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Artinya kita mulai dari diri kita. Nah, kita tidak bisa menuntut anak seperti yang kita inginkan, tetapi kita hanya bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik dengan memberikan contoh yang baik kepada murid kita. Nah, kemudian merupakan salah satu disiplin positif karena merupakan salah satu cara penerapan gimana yang bertujuan untuk menumbuhkan keadilan, kesadaran, serta berdaya gunakan nilai-nilai penghargaan terhadap sesama atau hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, kita di sekolah itu realitanya ketika anak tidak disiplin, apa yang kita lakukan? Ibu Nia, apa yang kita lakukan ketika anak tidak disiplin? Memberikan suatu arahan kenapa dia tidak disiplin. Memberikan suatu arahan mengapa dia tidak disiplin. Kalau Pak Zani? Kalau saya kan sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas, jadi ada beberapa hal yang telah disepakati sebelumnya. Jadi jika mereka tidak menepati kesepakatan, maka mereka akan menerima yang namanya seperti berupa sanksi, tapi berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Zani. Nah, Bapak dan Ibu, benar semua apa yang telah dijawab tadi. Ada sebagian guru yang telah melakukan keyakinan kelas yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, tujuannya adalah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Artinya, mereka masuk ke dalam kelas itu tanpa ada paksaan, karena mereka sendiri yang sudah membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah memanusiakan peserta didik yang memiliki jati diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki wujud intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sebagai seorang pendidik, ketika anak berbuat salah, nah nanti akan kita masuk ke materi berikutnya. Hendaknya kita tidaklah langsung menghukum, namun kita sebagai seorang guru mencari tahu apa sih penyebab dari seperti keterlambatan. Kemudian kasus yang sering kita temukan yaitu tidur di kelas. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Iya. Nah, itulah kejadian yang sering kita temukan di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita jelaskan di awal, ya Bapak dan Ibu. Kemudian Ibu Primary Year Program atau PYP. Di sini rasa hormat, integrasi mandiri, empati, kreativitas, kerjasama, potensi diri, dan komitmen. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pemimpin yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri.
Yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bapak dan Ibu mungkin sebagai wali kelas, setiap di awal semester kita membuat yang namanya siswa yang dari keluarga mampu, kemudian siswa yang dari keluarga yang tidak mampu, ya Bapak dan Ibu. Nah, dari situ kita akan melihat perbedaannya dari cara penampilannya, hadir ke sekolah rapi atau tidaknya, kemudian mimik wajahnya, ya. Nah, kita lihat senyumkah dia, mau marahkah dia, sama halnya dengan kita seorang guru. Ketika mood kita hilang, kita harus bisa menahan emosi agar kita bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan saya melakukan diseminasi budaya positif ini yaitu kita sebagai seorang guru itu haruslah menjadi guru yang selalu disenangi oleh seorang siswa. Nah, bukan guru yang ditakuti oleh seorang siswa. Contohnya ketika kita bilang, "Nak, besok ibu tidak masuk karena ada keperluannya." Nah, ada sebagian siswa yang akan berkata seperti ini, "Alhamdulillah Bu Husna besok tidak masuk." Nah, dan ada sebagian siswa nantinya yang akan berkata, "Bu, kapan sih ibu masuk di kelas kami?" Nah, misalnya ketika kita tidak diembankan mengajar di kelas 11, namun kita hanya mengajar di kelas 10, maka kita akan bertemu dengan siswa yang seperti itu. Nah, jadi di sini kitalah yang harus menciptakan bagaimana suasana kelas itu menyenangkan bagi kita sendiri sebagai guru dan bagi siswa kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka inginkan diri sendiri dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini contohnya, ketika anak membuat salah karena dia takut dengan si guru ini, dia tidak akan nyaman di dalam kelas. Kemudian, dia melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maka mereka harus menghargai diri mereka sendiri. Nah, mau jadi apa dia, mau dihargai atau tidaknya, nah mereka yang menjalaninya. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, izin bertanya kepada Bu Esti, ketika anak yang terlambat, apakah Ibu pernah memberikan suatu hukuman? Khusus untuk pelajaran saya aja ya Bu ya.
Iya, berdiri di depan kelas. Oke. Terima kasih Bu Esti. Nah, berdiri di depan kelas. Nah, hukuman itu apakah sudah Ibu rencanakan? Sudah sebelumnya. Sudah sebelumnya dari awal, berarti dari pelajaran kemarin Ibu sudah membuat suatu kesepakatan kelas, berarti ya. Baik, bagus sekali. Kalau Bu Rina, apakah pernah Ibu memberikan suatu hukuman yang tidak terencana atau tiba-tiba Ibu marah dengan anak? Kalau misalnya dalam pembelajaran saya itu tidak seterusnya saya beri hukuman, tapi ada beberapa kalau misalnya di pertemuan pertama mereka terlambat saya kasih hukuman, tetapi di pertemuan berikutnya mereka masih terlambat juga, itu tidak saya kasih hukuman, tapi saya tahu alasannya kenapa. Jadi tidak seterusnya saya kasih hukuman. Hukuman tidak. Oke, terima kasih Bu Rina. Tepuk tangan Bapak dan Ibu dari dua alasan dari guru kita luar biasa ya. Jadi mereka tidak sembarang memberi hukuman. Nah, mungkin bukanlah di sini. Mungkin di sekolah lain yang tiba-tiba tidak direncana marah-marah sama anak ya. Kemudian ngambek tidak masuk kelas. Benar nggak Bapak Ibu? Misalnya kita mau masuk kelas nih, anak ribut. Nah, tiba-tiba kita berkata, kalian kalau nggak bisa diam, Ibu keluar. Nah, besoknya nggak mau masuk, datanglah si murid satu kelas meminta maaf, memohon Bu, ayolah masuk. Nah, jadi jangan seperti itu ya Bapak dan Ibu, harus kita ciptakan suasana yang menyenangkan ya. Nah, karena saya selalu berpesan kepada anak, kunci kesuksesan itu ada pada murid dan pada gurunya. Ketika kita mencintai gurunya, maka kita akan mencintai mata pelajaran yang akan diajari oleh guru tersebut. Nah, kalau kita tidak cinta sama guru itu, maka apapun yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru itu tidak akan pernah masuk dalam pemikiran kita. Nah, jadi kita sebagai guru harus mencintai anak semuanya, Bapak dan Ibu. Jika siswa kita 800-an di sini, maka semuanya harus kita buka hati bahwa mereka adalah anak kita tanpa harus membedakan. Oh, anak ini kan ABK, enggak. Oh, anak ini kan pintar, enggak. Oh, anak ini kan broken home, tidak. Nah, jadi ketika anak tidak masuk, kita tanyakan ke anak tersebut alasannya apa. Mungkin dia punya alasan tersendiri ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang keempat ini biasanya disuruh berdiri di depan, ya. Nah, kemudian terlambat hadir disuruh berdiri di depan tiang bendera pada saat upacara bendera, ya kan Bapak dan Ibu? Nah, itulah yang bersifat hukuman fisik. Kemudian konsekuensi itu misalnya terencana sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Rina. Ketika siswa terlambat pertama kali, dia memberikan hukuman. Ketika yang kedua kali, tidak memberikan hukuman karena itu sudah direncanakan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, murid dibuat tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya kenapa? Karena dia akan tahu ketika dia terlambat, dia akan mendapatkan konsekuensi dari Bu Rina, ya. Kemudian yang ketiga yaitu sikap guru selalu memonitor murid. Pastinya kita bertanya, kenapa kamu terlambat terus? Ya kan Bapak dan Ibu, kamu tidak lihat ya di absen Ibu nama kamu terus yang sering absen. Nah, terkadang Bapak dan Ibu memang
ini tidak bisa kita hindari, ya. Memang kita akan bertemu dengan siswa-siswi yang seperti ini, bahkan di jam pagi mereka tidak hadir, siang hari mereka hadir. Nah, jadi cara kita yang harus kita lakukan itu harus dengan tanpa memberikan sebuah hukuman kepada murid. Nah, yang ketiga yaitu restitusi, di mana restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mempengaruhi kesalahan. Nah, contohnya ketika anak terlambat kita bertanya, "Nah, kenapa kamu terlambat hari ini?" Nah, kita akan mendengarkan alasan dari murid. Pernahkah Pak Zani ketika siswanya terlambat langsung mengeluarkan siswa? Tidak, Bu. Ditanya dulu kenapa terlambat. Oke, ditanya dulu kenapa terlambat. Terus pernahkah Pak Zani menyuruh anak keluar ketika anak tidur? Tidak pernah, Bu, dibangunkan. Dibangunkan, ada cara lain supaya beliau tidak ngantuk lagi? Diajak berbicara, ditanya kenapa mengantuk, apa yang dikerjakan semalam, dan kenapa sampai saat ini masih mengantuk gitu, Bu. Oke. Nah, luar biasa Pak Zani ya, yang Pak Zani lakukan itu sebenarnya sudah sangat benar sekali. Nah, artinya Pak Zani tidak langsung marah. Pak Zani tanyakan kenapa sih nak tertidur. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan kita bertanya adalah yang pertama mengetahui keadaan siswa kita. Apakah beliau bekerja ya Pak Zani ya? Nah, bisa jadi anak di usia SMA pulang sekolah mereka bekerja membantu orang tuanya. Nah, disitulah dia memperoleh perlindungan dari Bapak dan Ibu guru, dari orang tuanya, ya Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak harus memvonis anak ini kan sering terlambat, udahlah biarin aja nggak naik kelas, nggak usah. Nah, kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, tadi sudah Pak Zani lakukan bagaimana cara dia berkolaborasi dengan murid yang tertidur. Dia menanyakan alasan kenapa murid itu tertidur dalam PBM Pak Zani. Bapak dan Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, terkadang penghukum langsung memberikan hukuman kepada murid, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah pernah Bu Asih merasakan? Saya merasakan atau saya melaksanakan, Bu? Merasakan, misalnya ketika Bu Asih masih SD, apakah Bu Asih pernah mengalami? Tidak, alhamdulillah. Berarti Bu Asih termasuk siswa yang baik ya Ibu ya. Nah, kemudian penghukum ini saya pernah mengajar di sebuah pulau Bapak dan Ibu. Pulaunya itu 10 jam dari Kabupaten Lingga, 6 jam dari Kabupaten Bangka Belitung atau dari Provinsi Bangka Belitung. Pulaunya itu kecil sekali, mungkin penduduknya itu boleh dihitung per kepala. Nah, siswanya Bapak dan Ibu itu waktu sama
pengajar cuma 4 orang. Nah, 4 orang siswa dan kami guru juga 4 orang. Nah, pada masa itu tahun 2012 masih gadis ya Bapak Ibu, mungkin ilmu kita masih segar ya, baru tamat kuliah, mencoba mengajar di sebuah pulau. Nah, ada teman saya guru matematika. Nah, jadi waktu itu saya lambat pulang. Jadi beliau berkata, "Kok Ibu belum pulang?" "Iya Pak, saya mau memberikan suatu tambahan, materi tambahan agar anak ini lebih pintar." Nah, besoknya Bapak dan Ibu, ada satu siswa yang diajarkan teman saya. Waktu itu matematika perkalian. Nah, si anak ini salah menjawabnya. Kami kasih hukuman. Bapak tersebut memberikan sebuah hukuman seperti biasa, misalnya berjemur di tiang bendera, tapi tidak lama Bapak dan Ibu. Nah, yang terjadi apa Bapak dan Ibu? Datanglah orang tuanya ke sekolah, tidak menerima bahwa anaknya dihukum. Nah, jadi Bapak dan Ibu, penghukum ini sebenarnya ingin memberikan efek jerah, bukan ingin membunuh ya, tetapi ingin mengajarkan yang lebih baik kepada si anak. Apalagi siswanya berempat, gurunya berempat, makanan ikannya segar-segar. Nah, jadi kita memikirkannya bahwa oh, anak ini bisa loh seperti ini. Nah, ternyata menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu menjadi seperti apa yang dia miliki sejak lahir. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak ini harus menjadi dokter, tidak. Nah, jadi kalau mereka lemah di matematika ya kita tidak bisa memaksa. Nah, kemudian di sini berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Nah, ini contoh kata yang sering dilakukan atau diberikan oleh penghukum kepada seorang murid. Kita lanjut. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, nadanya agak di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, agak rendah tanpa dengan mimik wajah tuh tidak garang ya Bapak dan Ibu. Kemudian tolong bantu ibu bapak ya. Nah, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, posisi sebagai teman itu biasanya anak melakukan ketergantungan. Artinya ketika kita melakukan posisi sebagai teman, pemikiran si anak adalah nanti kan Bu Husna nggak marah, atau ibu kan nggak akan memberikan suatu hukuman atau sesuatu yang membuat dia melakukan jera dalam perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, yang keempat yaitu posisi pemantau, di mana di sini contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai seorang pemantau, pernah nggak kita memikir bahwa ketika kita menyuruh anak membeli atribut, apakah si anak ini memiliki uang? Nah, belum tentu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ketika atributnya tidak dibawa atau tidak lengkap atributnya, bisa saja kita melakukan pemisahan antara
anak yang atributnya lengkap dengan anak yang atributnya kurang lengkap. Nah, berikutnya posisi manajer, di mana kita memberikan sebuah pertanyaan yang bersifat intrinsik, misalnya apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa jadi ini melakukan kesalahan karena atributnya ketinggalan di rumah atau benar-benar hilang. Nah, jadi kita harus tahu dulu alasan apa dari anak mengapa dia bisa memakai atribut yang tidak lengkap. Nah, Bapak dan Ibu, posisi kontrol apakah aku? Nah, Bapak dan Ibu boleh baca di sini. Kamu tidak pernah melakukannya. Apakah Pak Zani pernah memberikan kata seperti ini kepada anak? Tidak pernah. Ya, berarti di kelas Pak Zani sudah membuat suatu kesepakatan kelas, ya. Kemudian kita sering mendengar bahwa saya kecewa sekali dengan kamu nak, atau ibu kecewa sekali dengan kamu nak. Bu Yayat pernah? Pernah Bu, dan dari penjelasan Ibu tadi berarti ini saya berada di posisi kontrol membuat merasa bersalah. Lebih. Pernah ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu nak, nah artinya anak itu pernah membuat kita kecewa, ya. Nah, dengan melakukan kesalahan yang sama berkali-kali atau mengulangi kesalahan yang sama, kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya nak. Nah, di sini nadanya agak lembut sekali bapak dan ibu. Nah, kemudian di sini kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol yang mana, Bu Esti? Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi yang mana? Teman, pemantau, penghukum, atau manajer? Pemantau ya. Pemantau ya Bu ya. Ya, pemantau. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kita melihat terus kerja si anak ini mengerjakan tugas atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, Bu Asi, ini termasuk ke posisi kontrol yang mana? Manajer. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Bu Asi. Nah, posisi seorang manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi manajer itu memberikan suatu penguatan kepada anak-anak itu sendiri yang akan memecahkan masalahnya. Nah, di sini kita masuk kepada keyakinan kelas. Tadi sudah dilakukan juga Pak Zani. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini Bapak dan Ibu,
Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, ya Bapak dan Ibu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang keenam, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dengan siswanya. Artinya mereka lah yang menciptakan kelasnya itu seperti apa, mau dia terlambat atau tidak. Nah, jadi nanti mereka lah yang akan membuat bersama guru. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, menanyakan keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama antara guru dan siswa. Nah, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kita masuk kelas itu saya rasa tidak ada siswa yang tidak pernah berbuat salah, ya. Nah, bisa jadi dia berbicara dengan teman sebangkunya, ya, karena memang kalau anak di sekolah kita, mereka itu punya cerita yang mungkin 1000 cerita yang tidak pernah terselesaikan, Bapak dan Ibu. Bisa jadi misalnya saya mengajari, ada saja anak yang berbicara. Nah, mungkin nanti Bu Nia masuk. Nah, bisa jadi ada juga anak yang sering bercerita. Ya, jadi masalah itu pasti akan kita temui pada saat proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, berbuat salah itu wajar, ya, karena kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Anak yang pintar terkadang bahasanya perlu diperbaiki, tingkah lakunya juga perlu diperbaiki. Nah, kemudian Ibu dan Bapak juga pernah melakukan itu. Artinya ketika anak berbuat salah, kita memberikan suatu pernyataan bahwa, nah, Ibu juga pernah loh berbuat salah seperti ini. Nah, jadi kita memberikan pandangan kepada anak bahwa kita sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Saya rasa di sini mungkin guru mungkin ada juga yang terlambat datang ke sekolah, ya, apalagi mungkin saya merasa pada diri saya dengan jarak rumah yang jauh, terkadang saya juga pernah terlambat, tetapi keterlambatan itu tidaklah saya lakukan setiap hari, karena kesalahan yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadikan suatu kebiasaan buruk. Nah, yang terakhir yaitu kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi kita memberikan penguatan kepada murid bahwa mungkin kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan
melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, tadi juga Pak Zani sudah mengatakan kepada anak, bertanya kepada anak bahwa kenapa abang terlambat, ya? Atau kenapa kakak terlambat hadir ke sekolah. Nah, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, artinya kalau dia sering terlambat, mungkin besoknya terlambat, besoknya lagi akan terlambat Bapak dan Ibu. Jadi disitulah peran kita sebagai seorang guru. Kita tidak akan membiarkan perilaku yang salah pada murid. Nah, di sini kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena menghargai sesuatu yang penting. Nah, jadi Bapak dan Ibu, misalnya ada seorang anak terlambat datang ke sekolah, dikarenakan harus mengantarkan adiknya ke sekolah. Nah, itu kan penting ya. Saya rasa karena kalau dia tidak mengantarkan adiknya, misal kondisi keluarganya hanya punya satu kendaraan, ya. Nah, bisa jadi si abang harus mengantarkan adik ke sekolah dulu, baru datang ke sekolahnya. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi keyakinan kelas yang telah kita buat itu kita tanyakan lagi kepada si anak yang telah membuat kesalahan. Nah, jadi nanti dia akan tahu bahwa oh, saya kan sudah membuat kesepakatan bahwa saya tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, jadi kesepakatan itu dilakukan bukan gurunya, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang keempat adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang terakhir ini kita akan mengetahui suatu alasan dari murid kita. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada kasus seorang murid bahwa dia tidak percaya diri, namanya Dita, seorang murid yang jarang berinteraksi dengan teman kelasnya. Kemudian suatu hari Dita ingin sekali berteman dengan teman-temannya di kelas. Kemudian saat pembelajaran akan dimulai, Dita membuat sebuah lelucon terhadap Pak Guru agar dia bisa diterima oleh temannya. Nah, akhirnya Dita dipanggil oleh wali kelasnya untuk ditindaklanjuti. Nah, Bapak dan Ibu, silakan dilihat penyelesaian dengan menerapkan segitiga restitusi.
Nah, Bapak dan Ibu, kasus Bita ini karena dia tidak percaya diri sehingga dia harus mengikuti apa yang disuruh oleh temannya. Nah, jadi kita kalau menemukan anak seperti Bita, nah apa yang kita lakukan yaitu mendekati Bita, menanyakan dengan Bita, anak ibu, tahu nggak kenapa ibu memanggil kamu? Nah, mungkin bapak dan ibu nanti boleh mempraktikkan ketika anak berbuat salah, kita bisa melakukan penerapan segitiga restitusi, ya bapak dan ibu. Kemudian anak itu sendiri yang akan memecahkan masalahnya. Yang pertama, dia akan berkata tidak, Bu. Nah, terus kita memancing lagi dengan pertanyaan intrinsik yang sifatnya kira-kira apa yang Bita lakukan pada saat pembelajaran tadi? Saya keluar kelas, Bu. Nah, keluar kelas kemana? Ke toilet, Bu. Berapa kali? 3 kali. Nah, kita tanya lagi, ke toiletnya apakah memang sakit perut? Tidak, Bu. Terus ke toilet aja, Bu. Nah, jadi itu sebenarnya kesalahan yang dibuat oleh Bita supaya temannya tertawa, padahal dia tidak mengetahui konsekuensi yang akan diterimanya. Dia dipanggil oleh wali kelas. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Bita langgar? Yang pertama, Bu, saya tidak percaya diri. Kemudian tidak menghargai Pak Bakti.
Nah, jadi kita tanyakan lagi Bapak dan Ibu, bagaimana atau apa yang akan kita lakukan supaya Pak Bakti tidak marah pas pada saat pembelajaran berikutnya. Nah, maka dia sendiri yang akan menjawab, Bu, saya akan percaya diri, intinya akan berteman dengan siapapun. Yang kedua, saya akan belajar dengan Pak Bakti secara baik atau menghargai Pak Bakti. Nah, dari situ kita sebagai wali kelas memberikan penguatan, support kepada murid yang berbuat salah. Dita, kamu luar biasa. Nah, ya, seperti itu. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya, Bu Rina, silahkan. Baik, terima kasih Bu Husna atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama mengenai tadi di slide yang Ibu tampilkan ada poin bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu kata poin seperti apa yang dikatakan bahwa orang dewasa berhak memaksa? Padahal tadi yang sepengetahuan saya bahwa ada pembelajaran di Jawa Utara di kurikulum mereka ini, siswa itu belajar sesuai kebutuhan atau potensi mereka masing-masing. Kemudian pertanyaan saya kedua, tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau saya memberi hukuman siswa terlambat itu tidak setiap pertemuan ya Bu. Misalnya di pertemuan pertama itu saya selalu menanyakan alasan kenapa mereka terlambat nih. Misalnya alasannya itu alasan yang menurut saya belum bisa diterima. Kenapa? Karena alasan yang disengaja. Misalnya saya selalu masuk jam 7.15, mereka banyak yang tidak ada di kelas. Saya tanyakan nih, kalau misalnya pada saat saya masih mengajar, masih dalam posisi berdoa, itu tidak akan saya izinkan masuk dulu. Setelah itu mereka masuk, saya tanyakan dari mana, terus jawabannya dari kantin Bu, dari WC Bu, dari kelas sebelah Bu. Selalu saya tanyakan pertanyaan berikutnya seperti yang Bu Usna jelaskan tadi, sudah saya terapkan. Kemudian pertemuan berikutnya itu mereka masih melakukan. Jadi saya melakukan pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya saya sudah bilang kepada pembentukan keyakinan kelas bahwa pelajaran Ibu, kalau misalnya Ibu masuk kelas itu tidak boleh lagi kalian di luar kelas dan Ibu tidak menerima alasan apapun. Kalau misalnya kalian keluar kelas, kalian pada saat pelajaran Ibu tidak akan Ibu izinkan masuk sampai pelajaran Ibu habis. Itu pembentukan keyakinan kelas dan mereka setuju. Jadi mereka setuju, tapi menurut saya kan siswa ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada siswa yang kalau misalnya kita buat pembentukan kelas, mereka akan mengikuti, mereka akan kalau misalnya belajar berina nih, saya sudah pas saya masuk tepat waktu, mereka udah duduk nih. Itu mungkin beberapa anak-anak yang memang karakternya seperti itu. Tapi ada permasalahan karakter yang saya temui. Saya sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas, malah ketika dia terlambat, dia tidak masuk kelas, dia ke masjid dengan tadi kata bosnya kita tanya apa kesalahan kamu. Kemudian dia memang ketemu sama saya, tapi ketika saya tanya kamu tahu kesalahan kamu, dan dia tidak tahu kesalahannya. Nah, menurut Usna, apakah saya sudah melakukan disiplin positif dan apa kurangnya dari disiplin positif yang harus saya lakukan atau saya terapkan agar tidak berkelanjutan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rina, pertanyaannya luar biasa ya Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, apakah orang dewasa boleh memaksa ya? Nah,
Yang kedua, saya sudah menerapkan membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, tetapi ada saja siswa yang melanggar. Nah, terima kasih Bu Rina, tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Nah, Bu Rina, kita memang tidak boleh memaksa, tetapi kita mencoba berulang kali dengan catatan supaya anak ini berubah. Namun jika dia tetap tidak berubah, berarti memang dia memiliki itulah kodrat sejak dia lahir. Nah, Bu Rina, saya pernah punya murid dari keluarga yang mungkin boleh dikatakan kurang mampu, alpanya banyak sekali. Saya dan guru BK memanggil surat panggilan, namun orang tuanya tidak hadir. Miris sekali sebenarnya ketika saya pertama datang, ibunya berjalan kaki, bapak dan ibu menjual ayam, dan neneknya bilang bahwa tujuannya untuk jajan anaknya. Nah, kemudian saya menemui anaknya, bapak dan ibu. Menemui anaknya, saya bilang, "Nak, ibu tadi sudah ke rumah." Saya ceritakan keadaan ibunya, dan saya kira dia akan berubah, bapak dan ibu. Ternyata tidak sama sekali. Dan saya dan guru BK melakukannya lagi. Karena dia tidak sekolah, saya sempat ke rumahnya, ternyata dia tidak ada. Dia WA saya, "Bu, saya tidak bisa sekolah karena ada urusan keluarga." Saya ke rumahnya, ternyata dia tidak ada. Pernah sampai kami dan Bu BK dikejar anjing demi anak ini, bapak dan ibu. Tetapi memang dari dirinya sendiri yang tidak mau berubah. Jadi Bu Rina, kita boleh memaksakan anak ke arah yang lebih baik, namun jika dia tidak berubah juga, sudah kita terapkan segitiga restitusi tadi, berarti memang anaknya yang tidak mau memiliki pendidikan ke arah yang tidak baik. Ya Bu Rina ya, bukan berarti kita tidak boleh memaksa, boleh memaksanya ke arah yang lebih baik. Dan kemudian disiplin positif sudah Bu Rina lakukan. Kesepakatan kelas juga sudah Bu Rina laksanakan bersama murid. Namun ada saja murid yang melanggarnya. Nah, saya tanya balik ke Bu Rina, apakah separuh siswa yang melanggar keyakinan kelas? Tidak, satu atau dua orang saja. Nah, jadi Bu Rina, dalam pembelajaran, keberhasilan seorang guru itu tidak harus mencapai 100%, ya. Jika kita masuk 2 siswa yang melanggar, jika kita sudah menerapkan dan segitiga restitusi, jika dia tidak mau berubah, berarti itu bukan kesalahan Bu Rina. Nah, jadi itu memang dari anaknya sudah kita bimbing, sudah kita tuntut. Berarti Bu Rina sudah berhasil membentuk keyakinan kelas yang baik, karena yang keluar itu cuma 2 orang, bukan 20 orang. Nah, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga diseminasi budaya positif ini bisa kita terapkan di SMA Negeri 1 Gundul. Sebelum saya tutup, izin saya berpantun. Aksi nyata sudah pun berjalan. Acara dihadiri oleh Miss Asih. Semoga acara berjalan dengan harapan. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.